Oke, selamat siang teman-teman Bosmax dimanapun Anda berada gitu ya. Kita hari ini kedatangan bintang tamu gitu ya, seorang siswi SMK kelas 3 ya, kejuruannya farmasi gitu ya. Sangat jarang ya kejuruannya farmasi. Beliau bernama Najwa dan juga didampingi oleh ibu tercinta yaitu Ibu Gusti. Selamat siang Najwa. Ibu Gusti ya. Santai aja ya kita ya ngobrol-ngobrolnya ya. Najwa panggilannya Najwa, nama lengkapnya? Najwa Rahma Priyani. Najwa Rahma Priyani gitu ya. Sekarang udah di kelas berapa SMA? SMK? SMA kelas 3. Kelas 3, berarti kelas 12 ya sekarang Ya, ya? kelas 12. Kalau dulu kan SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekarang kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kelas 12. Kejuruannya farmasi ya benar ya? Iya. Ibu dengan Bu Gusti, Ya, pekerjaan sehari-harinya apa Ibu? saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Saya salut sama ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berapa anak berapa? 3. Anak ketiga dari berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Yang paling kecil. Paling kecil. Paling bontot biasanya manja ya Bu ya. Ya mudah-mudahan nggak manjanya yang positif ya. Enggak manja, dia mandiri ya. Mandiri ya. Pak, berarti sekarang kelas 3 SMK bentar lagi udah mau kuliah, benar ya? Apa yang menarik gitu dengan dunia farmasi? Bisa diceritain ya? Itu apa kayak buat obat. Meracik obat meracik gitu ya. obat. Jadi dari SMK udah diajarin gitu. Ini racikannya itu seperti ini, seperti Iya. ini gitu ya. Meracik obat. Terus kayak jadi tahu tentang khasiat-khasiat dari obat itu. Apa? Iya khasiatnya gitu. Khasiat dari obatnya. Jadi dipelajarin juga Dipelajari, ya. gitu ya. Iya. Terus Saya pikir tuh kayak di SMK itu nggak terlalu menjurus ke meracik obat gitu, karena kan ada kuliah kan biasanya kuliah di jurusan farmasi yang memang benar-benar meracik obatnya gitu. Oh ini dari SMK juga ada diajarin meracik obat, Udah. khasiatnya apa Udah. gitu ya. Jadi sebenarnya bisa memberikan advice, memberikan saran kepada orang tua ya. Kalau Bisa. mama sakit apa, minumnya ini Iya, gitu bisa. ya. Malahan dilarang sama dia, maksudnya jangan minum obat ini, ntar begini efeknya. Kayak dokter sebenarnya ya. Jangan minum Iya, obat Pak. ini mah, nanti begini. Oh, Bisa. jadi ada efek sampingnya Ada, juga dia. ada. Di Najwa tahu gitu ya. Tahu. Jangan terlalu ini obatnya. Oh, keren sih, maksudnya saya baru tahu kalau misalnya SMK kelas 3 gitu ya, udah bisa ngeracik obat. Udah mulai. Cuman belum ada izinnya Izinnya. aja gitu ya. Tapi kalau ngasih tahu, oh ini harusnya minum obat ini, Ya, minum obat ya, ini ya. gitu. Iya. Itu kan sebenarnya kayak dokter ya. Iya. Memberikan memeriksa orang, mungkin nggak memeriksa orang sakit tapi memberikan obat gitu ya untuk diminum sama Ya. yang pasien ataupun yang sakit dan akhirnya sembuh, itu kan tugasnya mulia gitu ya, walaupun kita SMK gitu kan, tapi kita tahu bagaimana cara ngasih obat. Terus kemudian dulu tuh kenapa sih milih farmasi? Saya mau tanya, apakah memang dapat input ataupun dukungan dari orang tua, ambilnya farmasi aja deh? Enggak, dari sendiri, dari SMP udah pengen cita-cita jadi apoteker ya. Oh, dari SMP udah pengen jadi apoteker. Apoteker, iya. Apa yang menarik dari apoteker? Pertanyaannya simpel. Oke. Kalau orang biasa bercita-cita kan jadi dokter, ya Ya. kan, jadi polisi gitu kan. Karena nganggap itu sesuatu yang eksklusif, yang wah gitu ya. Iya. Apoteker apa sih spesialnya? Kenapa kepikiran mau jadi apoteker? Itu Karena ya, mungkin nyari ini kerjanya. ya, pekerjaannya lebih mudah. Lebih gampang ya? Iya, lebih gampang. Lebih apa ya? Banyak apa tuh peluang untuk kerja. Banyak peluangnya Oh, gitu, karena jarang. Jarang ya Iya. apoteker ya. Hmm. Karena saya maksudnya kalau misalnya di survei gitu ya, cita-citanya apa? Mungkin apoteker itu satu dari 10.000 anak kali ya. Iya. Nggak ada yang kepikiran Iya, sama memang. jadi apoteker. Emang dia cita-citanya selalu kalau ditanya Jadi dia apoteker. Dari kecil gitu ya, Iya, udah pokoknya SMP konsisten kelas gitu ya. Iya. Nggak mau jadi dokter gitu. Enggak kayak belum. Kenapa nggak mau jadi dokter? Kalau- Ini Kalau dia dokter dulu
cita-citanya jadi dokter aja. Kadang-kadang dibercandain namanya anak-anak. Enggak takut salah suntik nanti pasiennya mati. Apoteker salah kasihkan obat juga bisa Iya, mati bisa kan? iya. Resikonya sebenarnya Iya. sama gitu kan. Tapi mungkin dia ininya namanya masih anak-anak. Iya, oh malah nggak kepikiran jadi dokter ya? Iya. Sama sekali tuh nggak ada Enggak kepikiran. ada. Maunya jadi apoteker Iya, aja gitu. Nggak terlalu ini juga, ngeri biaya juga, Iya, udah ke dari biaya. biaya juga. Biaya kuliah gitu Iya. ya. Bu, ya. Tapi kalau misalnya udah jadi dokter kan pasti ya kehidupannya juga udah enak gitu Iya. ya. Tapi kalau harapan cita-cita dari ibu gitu ya untuk si Najwa apa sih, mau jadi apa gitu? Artinya Iya. dulu kepikiran Najwa itu kayaknya cocoknya jadi dokter atau jadi polisi atau jadi penyanyi atau jadi model gitu. Saya nggak pernah memaksakan anak gitu. Apa aja kemauan dia, asal dia benar, bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dia, ya kemampuan kita Kita juga. support gitu ya. Bu, Kita ya. support gitu. Walaupun kita ingin anak kita jadi dokter, Iya. kalau anaknya memang nggak mampu, dari Nggak kitanya mampu. juga kurang mampu istilahnya gitu, ngapakan harus dipaksakan gitu. Iya. Jadinya saya ya terserah dia gitu, apa maunya. Tapi selalu ditanyain, kamu cita-citanya mau jadi apa gitu? Iya, Selalu ya, Bu, ya? selalu dia jadi apoteker mah. Biasa kan orang tua ngarahin kan, Nggak. kayaknya lebih cocok jadi ini apa, lebih enak jadi dokter deh, gitu kamu bisa lebih mapan nanti, Dulu bisa. pernah jadi perawat. Nah, Nah, jadi perawat aja deh, sekolah di perawat aja. iya perawatan. Dia nggak mau. Nggak mau nanti bersihin pasien nggak mau. jadi setiap itu ada alasannya. Ah iya, dia jadi mah. udah mengerucut ke ke apoteker Ah, aja, iya. apoteker gitu ya. Ngobat aja udah. Terus kemudian tantangannya gitu ya, pada saat teman-teman di di sekolah gitu ya, itu kan pasti jago-jago semua Iya, gitu iya. ya. Nah, apa yang membuat kamu tuh masih yakin saya tuh mau jadi apoteker pokoknya, di tengah misalnya teman-teman yang lain itu ngapain ya jadi apoteker gitu ya, mending sekolah biasa aja deh gitu ya. Ya karena itu emang jarang. Jarang. Satu kelas berapa orang, Najwa? Kadang-kadang cuman 30, terus kadang-kadang bisa dihitung hitung jari bisa. Muridnya Muridnya bisa dihitung jari sedikit. sedikit. Jadi Makan. peluangnya juga sangat Iya, besar ya. besar. Insya Allah. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kalau rezeki kan. Kemudian tantangannya dengan kalau meracik obat itu kan harus praktek di lapangan ya. iya, Nah, iya. sekarang nggak bisa ya. Iya. Itu gimana ya? Maksudnya sekarang pembelajarannya ngeracik obatnya harus online kan nggak mungkin Iya, ngeracik online obat. Lebih ke teori. Oh teori Teori, saja. ya. Bisa teori, terus paling praktek masuk kadang seminggu sekali doang. Seminggu Semenjak sekali. pandemi ya. Itu juga dibagi. Oh, jadi dibagi di- 2 sesi. Dibagi-bagi supaya jangan sesinya, rame ya. jangan. Oh jadi sekolah offline tetap sekali Tetap. seminggu, tapi itu ada di gilir gitu ya, Iya. kapan harus masuknya. Iya. Iya. Cuman praktek doang sih kalau itu. Hanya praktek. Hanya praktek. Kalau Hanya praktek misalnya yang kayak tatap teori-teori muka, nggak ya. boleh, Iya, harus teori online. harus online. Nah, pertanyaan saya simple. Apa sih sukanya dengan sekolah online? Ada nggak sih sukanya? Atau kalau kita ngomong mengenai duka pasti semuanya kesel gitu ya. Kesel, ya. Semuanya banyak banyak tantangannya gitu. Tapi ada nggak sukanya? Ada nggak hal yang yang membuat jadi oh ya sebenarnya online ini menyenangkan gitu ya Iya. dibanding Ada. offline. Mungkin bisa mengatur waktu. Oh, Fleksibel waktu fleksibel gitu. ya Nah, waktunya ya. Fleksibel. Kapan kita harus ngerjain tugas, kapan kita istirahat, terus kapan kita bantu-bantu orang tua Oh gitu. iya benar ya. Apalagi anak cewek ya Bu ya. Jadi kalau di rumah kalau nggak ngebantuin orang tua rasanya gimana gitu ya. Beban sebagai anak Ya wanita cuman ada itu perempuan. aja. Tapi nggak enaknya ya sosialisasinya kurang. Sosialisasi. Teman Iya. juga, Teman Mbak. gimana sekarang? Hah? Najwa, maksudnya kan dulu kan pas kelas 1 kan masih tatap muka Iya. kan. Kelas 2 udah nggak tatap muka. Iya. Kelas 3 juga nggak tatap muka. Iya. Itu gimana jadinya? Maksudnya kenal sama temennya itu gimana? Temennya itu aja, jadi sedikit, nggak luas gitu.
yang itu aja gitu. Ah. Gak ada perubahan temen, Jadi tambah temen kalau gak ada. sekarang gimana ya? Maksudnya masih berkelompok nggak sih kayak misalnya kerjaan kelompok? Ya, masih tapi berkelompok. online. Ya, Ya online. Jadi tetap aja ya nggak Ya. ketemu gitu Iya ya. gak ketemu. Gitu. Walaupun misalnya dekat-dekatan rumahnya gitu, misalnya teman-teman. kalau dekat sih ketemu, kalau Ketemu dekat. ya. Nah, tapi kalau yang jauh ya Susah. Online. Online. Terus kalau PR dibantuin sama mama? Enggak sendiri. Karena udah susah ya. karena Bu, dia ya. lebih pinter dari Benar. Karena kalau misalnya anak SD mungkin mungkin bisa ya. gitu ya. Tapi Kalau kalau udah SMA SMA enggak. gimana ceritanya? Karena beda juga. Iya, beda. benar. Karena orang tua nggak mungkin bisa mengetahui pelajaran anak sampai SMP SMA kan ada keterbatasan memori juga di orang tua Iya, gitu Iya. ya. Jujur saya nggak pernah. Terus kalau misalnya susah gimana? Maksudnya minta bantuan siapa gitu? Nah itu apa? Biasanya kan kalau online, biasanya ngeliat internet, kalau enggak Iya, kalau materi internet. yang dikasih sama guru. Kayak misalnya minta bantuan tetangga atau Enggak, saudara? Nggak enggak? pernah. Nggak pernah. Paling bantuan temen. Kalau sekarang ada les-les gitu juga nggak? Kalau Kayak bimbel kan dulu kan Kalau ada dulu bimbel. saya ada. ikut les, tapi sekarang udah enggak. Oh, udah nggak lagi. enggak. Karena bimbelnya juga online ya. Iya, sama Bimbelnya juga Banding online. belajar sendiri gitu ya, Iya. Bu ya. Oke. Mata pelajaran yang paling apa namanya favorit gitu ya, yang paling disukai apa sih? favorit Apaan? itu apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau yang paling dibenci, saya pengen kabur aja kalau udah ada mata pelajarannya Matematika. matematika. Kebiasaan ya kalau Iya. misalnya apa namanya bahasa Indonesia sama matematika ini selalu matematika menjadi momok ya. Terus kemudian cari referensi misalnya mau kuliah di mana gitu ya, udah ada gitu. Udah ada. Siapa yang nyaranin, yang ngasih apa namanya ngasih referensinya? Temen kan ada yang pengen bareng-bareng gitu, boleh di sini yuk gitu. Dari internet juga ada. Oh. Terus dari kakak kelas. Dari kakak kelas Iya, ya dari ngasih kakak tahu, kelas. bagusnya di Ya, universitas sini, ini iya. gitu ya. Iya. Ya lumayan lah ya punya referensi, karena kan kalau misalnya kita nggak punya referensi nanti asal-asal masuk Iya, ke bingung. tempat kuliah bingung sendiri ya. Ada kejadian unik nggak selama online? Yang lucu lah, yang apa namanya? Misalnya ada yang tadi yang ngobrol mengenai celananya ketuker, nggak sesuai dengan harinya. Kemudian tiba-tiba apa namanya pas apa namanya pas Kirim di foto. kelas kirim fotonya salah. Enggak sih, Nggak dia ada. enggak terlalu ini dia. Nggak ada yang aneh-aneh ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Kayaknya ya udah ikutin Lanjut. semuanya. Iya. Terus teman-teman ada nggak yang tingkah-tingkah aneh gitu pas selama pembelajaran? Ada. Ada ya. Ada yang makan kelihatan. Makan, ya. Ada yang lagi Sambil ngaca, tiduran doang. sambil tiduran doang. Juga joget. Sambil tidur. Sambil tiduran kelihatan Iya, gitu ya. kelihatan. Itu nggak diketawain di grup gitu ya? Ketawain. Diketawain ya. Karena kan pasti banyak banget ya cerita-cerita lucu kalau misalnya sekolah online ya. Yang dulu sekolah offline nggak pernah ada seperti itu gitu Iya. ya. Kayak misalnya ada yang pakai celana pendek gitu Iya. kan kelihatan. Terus kemudian ada yang celananya salah. Salah. Karena kan mikirnya oh ya pasti dari Iya, baju ke rata-rata. atas Iya, kan. rata-rata Dari sih sini ke semuanya. atas yang Iya. dilihat. Padahal sebenarnya pas lagi tiba-tiba disuruh Disuruh full body berdiri, gitu iya. ya. Udah Langsung. ketahuan. Oke. Oh iya, ini ada minuman dulu sebelum kita kuis. Ya, Ini persembahan dari Netizen Cafe. Jadi tempat kita sekarang Netizen Cafe gitu ya, Terima kasih, restoran terima dan kasih. cafe. Silakan diminum dulu. Ayo Naswa, Ntar aja. dicicip-cicip dulu aja, santai aja Bu. Jadi kita mau tahu juga enak nggak gitu ya. Jadi kita bisa kasih tahu ke sobat Max yang ada di rumah nih. jadi enak nih. Ini tadi pesannya apa? Karamel. sama Karamel vanilla. apa? Karamel. Jadi vanilla latte. Karamel sama vanilla latte. Diaduk dulu Bu. Pernah. Nah. Enak. Enak ya? Karamel. Ini vanilla latte.
Oke, lebih santai ya, Iya. lebih relax. Ya. Oke, ada 5 pertanyaan. Berarti nggak usah pakai papan ya, langsung aja ya. Jadi 5 pertanyaan ini ya pengetahuan umum gitu ya. Kemudian simpel-simpel lah gitu ya. Yang pertama adalah ada berapa provinsi di Indonesia? Ada 34 provinsi. Oke, kemudian peringatan Hari Sumpah Pemuda kita peringatin tanggal 28 Oktober. 28 Oktober. Benar ya? Kemudian ini soal matematika simple sih ya. Akar 9 tambah akar 9 ya kan? Ditutup kurungin dulu, Iya. kemudian dikali 2. Akar 9 tambah akar 9 tutup kurung ya kan? Kali 2. 12. Betul ya? Akar 9 3 tambah 3 6 6 kali 2 12. Benar ya? Udah usah diraguin lagi, cuma aja ya. Kemudian Monas ada di Jakarta apa? Pusat, selatan, timur, Jakarta Pusat. pusat ya? Benar ya? Kemudian satu lagi. Ya kan? Kapan ulang tahun Mama? Tanggal 5 Maret Tahun? 1900. Waduh, itu pengetahuan umum. Enggak, karena saya ada 2 kan. Kenapa, Bu? Kalau aslinya kan 72. Tapi kalau di KTP 3. 73. Karena orang Bali ya Bu ya, katanya dari sejak ini ya, dari sejak kandungan ya bukan? Atau gimana? Kenapa bisa beda? Saya mualaf. Heeh. Pas nikah Heeh. masuk Islam. Oh, makanya ada 2. Enggak, Tanggal ya, lahirnya? enggak bukan. Jadi sebenarnya saya tuh lahiran 72. Oke. Cuma nggak tahu orang tua lupa apa gimana. Jadi dibuat tanggal 73 di aktenya gitu Iya, ya. makanya dia bingung antara 17 sama 73. Itu cuma ini apa namanya? Kalau di pengetahuan KTP umum biasa. 73, iya. Ya. Tapi tanggalnya udah benar ya? Benar. Tanggal 5 Maret. 5 Maret. Berarti Pisces ya Bu ya? Ya? Pisces. Iya, Pisces. Pisces. Yang pertama adalah paling simple, yaitu nomor sepatu ibu. Harus ditutup, jangan kelihatan. Nomor sepatu dari ibu. Bisa dibebaskan. Bebas. Oke, kita lihat ke kamera ya. Sebutin ke kamera. Oke. Dari Mama apa? Antara 38 ke 9. 38 dan 39. Najwa? Sama. Oh sama. 38 sampai 39. Karena bisa beda-beda ya Bu ya. Karena Tergantung saya sama ukurannya. Jadi saling pinjam ya. Iya. Hijau. Iya, Saling pinjam-pinjaman aja. Enak sebenarnya beli satu bisa pakai Iya, 2 orang iya. ya. Ganti-gantian. Jadi ini Sama. sepatunya bener-bener ini apa namanya, sepatu Sharing, sama. sharing ya. Ya, Nggak ada sepatu Mama, nggak ada sepatu Iya, Mama. nggak ada. Oke. Yang kedua adalah makanan kesukaan dari Najwa. Terus kalau aku mama gitu. Enggak, Aku. Najwa. Iya. Makanan kesukaan Najwa itu apa? Kalau sarapan. Enggak, pokoknya semua. Enggak terbatas sarapan, makan siang, makan malam, makanan kesukaannya Najwa. Oke, dari Mama, dari Ibu, silakan ditunjukin. Oke, 1, 2, 3. Makanan yang berkuah kayak sop-sopan. Sup, sayur berkuah, ketoprak. Ketoprak ya. Ya ada sayur berkuah lah ya, sup ya. Sup adalah sayur berkuah. Dia tuh favoritnya paling ini sop. Sup ya. Ya, sop. Tapi ketoprak ternyata suka juga. Ketoprak suka juga. Terus sarapan. Tapi kan jarang sarapan. Oke. Tapi kalau sehari-harinya sop. Sup. Oke, yang ketiga. Pertanyaannya adalah
hadiah. Ini Najwa ulang tahunnya tanggal berapa? 10 April. 30 April. Berarti 30 April 2021. Apa hadiah yang diberikan Mama kepada, kalau nggak ada bilang nggak ada ya, kepada Najwa? Doa aja deh. Oke, silakan ditunjukin ke kamera. Saya biasanya kasih doa aja. Silakan doa. Jadi kalau misalnya hadiah nggak tergantung dari ulang tahun atau enggak ya? Tergantung ulang tahun, tergantung permintaan. Kalau ulang tahun juga kalau minta, kalau pas ada rezeki ya Dikasih gitu ya, tanpa harus ulang tahun ya Bu ya? Karena emang saya ulang tahun nggak terlalu Nggak dirayakan gitu ya Bu ya? nggak terlalu spesial, biasa aja gitu ulang tahun. Paling makan. Gitu. Iya, iya makanya yang pasti ya. Kemudian yang keempat ya. Nah ini agak-agak ini nih, agak-agak menjebak. Najwa 2 bersaudara, benar? Iya, Ibu berapa bersaudara? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Oh, ditulis. Benar ya Bu ya? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Oke, berarti benar ya jawabannya. Kompak ya. Oh iya gitu. Nah, satu lagi nih. Ya. Apa kebiasaan buruk ya pada saat tidur Najwa? Apa ya? Tangan ces lah, ngorok kah, ya, atau jalan apa namanya? Jalan pas tidur gitu ya, tangan. Oke, silakan ditunjukkan. Banyak banget nih. Ileran, ngorok, gerak-gerak. Ya, kasih tahu nggak bisa diem. Ngorok, selakatan. Bener ya, sama ya. Ternyata ngorok juga ya. Ileran, ngorok. Saling salah-salahan. Jadi kita mau lihat nilai rapotnya Najwa gitu ya, kita mau lihat nilainya. Kita bacain ya. Najwa Rahma Apriani, SMK 3 Perguruan Cikini. Muatan nasional. Pendidikan agama 88. Oh, nilai akhirnya 91. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 83. Bahasa Indonesia 86. Matematika 84. Ini semuanya dari 90 kayaknya. Bahasa Inggris 86. Pendidikan jasmani 81. Ini teori ilmu resep 89. Kompetensi penilaian keahlian ini juga pelayanan farmasi 89. Teknik pembuatan sediaan obat 86. Farmakognisi 91. Farmakologi 92. Kimia farmasi 92. Produk kreatif 84. Ya semua di atas 90 nih kayaknya yang untuk kompetensi kalian. Emang udah cocok ya Bu ya? Jadi apoteker. Emang serius agak serius dia belajar. Muatan lokal 85. Sama, belakang sama. Oke, berarti ini dompet ya. Oh iya, kita ada apresiasi buat Ibu ya dan Najwa gitu ya. Nanti kita akan berikan kepada Ibu sama Najwa gitu ya, mudah-mudahan bisa meningkatkan motivasi lagi ya buat Najwa untuk sekolah, untuk Ibu untuk tetap melayani Najwa ya di saat kebutuhan sekolahnya semakin banyak gitu ya. Ini ada beras, kemudian minyak dan gula. Ya, dan ini ada sedikit hadiah gitu ya Bu ya buat Najwa, tapi saya kasih ke Ibu aja ya. Jadi nanti Ibu bisa belanjain Najwa lah ya. Iya. Mau sepatu baru kah atau mau apa gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan bisa menjadi motivasi juga buat
Najwa dan juga Ibu ya untuk tetap mementingkan pendidikan buat Najwa. Apalagi Najwa pengen jadi apoteker gitu ya. Segala jalan menuju ke apoteker Amin. harus Mudah-mudahan. tetap semangat gitu ya. Walaupun nanti diterima di universitas mana itu jangan jadi putus semangat. Dan ini adalah uang senilai 550.000, benar ya? Benar? Rp550.000 ini saya serahkan ke Ibu ya. Semoga diterima dengan Saya baik. terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya, bisa Amin. menjadi Mudah-mudahan. Semangat lagi buat Najwa ya untuk bersekolah walaupun Belajar. online ya, Iya. tapi tetap aja hasilnya Najwa harus bisa mencetak prestasi walaupun sekolahnya online gitu ya, nggak ketemu teman ya. Mudah-mudahan bisa mencapai apa yang dicita-citakan jadi apoteker. Tapi saya kalau udah jadi apoteker kan saya beli obatnya sama si Najwa aja. Amin. Ya Allah. Saya tanya-tanya nanti kalau demam mah tuh apa obatnya gitu ya. Nanti saya konsultasi sama Najwa aja. Cocok nggak ini dokter obat yang dikasih dokter gitu ya? Bisa lah ya saya minta Iya, tolong. bisa, insya Allah. Nggak salah kasih resep ya. Oke, mungkin itu aja. Mudah-mudahan sobat-sobat Bosmax di rumah dapat terhibur dan menjadi inspirasi buat siapapun gitu ya, bisa mendukung pendidikan di Indonesia, khususnya kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA gitu ya, semua level jenjang pendidikan. Dan kita berharap Najwa dan ibunya selalu semangat gitu ya dalam menjalankan sekolah online. Buat Najwa dan ibunya tetap dalam keadaan yang sehat selalu gitu ya untuk mendampingi Najwa sekolah. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe gitu ya, agar semakin banyak lagi video-video inspiratif yang bisa kita bagikan kepada kalian semua. Selamat siang, salam Bosmax, sehat selalu. Segitu dulu ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe supaya semakin banyak lagi video-video inspiratif yang akan kami bagikan. Dukung terus ya pendidikan anak-anak di Indonesia. See you on the next video. Salam Bosmax.